Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakran Azhar dari SMP IT Hayatan Thayyibah, kelas 8B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena angin puting beliung. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan jumlahnya karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Tekanan udara di semua tempat tidak sama. Perbedaan tekanan udara tersebut menyebabkan udara mengalir atau bergerak. Angin selalu diberi nama berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin lembah, dan angin gunung. Lanjut, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi terjadinya angin. Ada beberapa hal yang memengaruhi terjadinya angin. Di antaranya satu, gradien barometris. Gradien barometris adalah angka yang menunjukkan tekanan udara. Makin besar gradien barometris, makin cepat angin bertiup. Dua, letak tempat angin di daerah sekitar khatulistiwa seperti Indonesia bergerak lebih cepat dibanding angin di kutub. Tiga, ketinggian tempat semakin tinggi suatu tempat, maka semakin cepat angin bertiup. Ini disebabkan pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Di permukaan tanah, angin tak begitu cepat sebab terhalang oleh bangunan, pohon, dan benda-benda lainnya. 4. Waktu angin di siang hari bergerak lebih cepat daripada angin malam. Ini karena suhu udara di siang hari lebih panas dibanding malam hari. Lanjut, kita menuju definisi angin puting beliung. Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin leilus. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok, dan masih ada sebutan lainnya. Angin jenis lainnya dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu tornado, mempunyai kecepatan sampai 320 km per jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada masa musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang dilewati terangkat dan terlempar. Lanjut, ini adalah beberapa foto tentang terjadinya bencana angin puting beliung. Lanjut, kita menuju contoh kasus kerusakan yang ditimbulkan oleh angin puting beliung di Indonesia. Bencana alam terjadi di daerah lain di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pongo, Kecamatan Polahorjo, Kabupaten Klaten. Desa yang biasanya tenang itu dikejutkan dengan terjadinya angin puting beliung yang menerjang dalam waktu singkat, hanya sekitar 3 menit pada Jumat 3 Januari 2020 sore. Angin itu memporak-porandakan sejumlah rumah di Desa Pongo, termasuk tempat wisata yang menjadi ikon Kabupaten Klaten. Umbul Pongok yang mengalami kerusakan cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerusakan beberapa fasilitas Umbul Pongok tersapu angin kencang seperti baliho berukuran cukup besar roboh dan menutup akses jalan. Wahana bermain anak yang berada di kolam Umbul Pongok roboh. Beberapa rumah serta ruko di seputarnya rusak. Atapnya tersapu angin kencang dan halte depan wisata Umbul Pongok roboh. Joko Winarno, Direktur BUMDes Pongok, kepada Mongabaik Indonesia Sabtu 4 Januari 2020 menceritakan angin kencang mulai terasa sekitar jam 4 sore diawali dengan hujan deras. 10 menit kemudian ada angin menggulung dari arah barat masuk ke lokasi wisata dan menuju rumah penduduk. Kalau dihitung ada sekitar 15-an rumah rusak, baik yang ringan maupun yang parah katanya. Padahal Umbul Pongok sedang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Walaupun begitu,
Tidak ada korban jiwa ketika puting beliung memporak-porandakan bagian depan tempat wisata itu. Joko mengatakan Unggul Pongok ditutup selama beberapa hari untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Angin puting beliung telah beberapa kali terjadi di Indonesia, terutama terjadi pada awal musim hujan. Indikasi akan terlihat dengan terjadinya angin keras dalam waktu singkat yang disertai hujan deras dan petir. Sudah terlihat 1 hari sebelumnya. Udara pada malam hingga pagi hari terasa sangat gerah karena radiasi matahari yang cukup kuat dan kelembapan udara yang cukup tinggi. Tahap selanjutnya, awan tersebut akan cepat berubah warna menjadi abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus. Jika 1 sampai 3 hari berturut-turut tidak ada hujan pada musim transisi, maka ada indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti dengan angin kencang, baik masuk dalam kategori puting beliung maupun tidak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh angin puting beliung. Ini adalah beberapa foto yang diakibatkan oleh angin puting beliung. Lanjut, menuju bencana itu tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mengingatkan manusia. Diriwayatkan oleh Abu Syah al-Asbanani dari Mujahid tentang tafsir ayat. Beliau mengatakan, yaitu halilintar, hujan batu, angin topan, gempa, dan tanah longsor. Jelaslah gempa yang terjadi pada masa-masa ini di beberapa tempat termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda semua yang terjadi di alam ini, yakni berupa gempa dan peristiwa lain yang menimbulkan bahaya bagi para hamba serta menimbulkan berbagai macam penderita disebabkan oleh perbuatan syirik dan maksiat. Kekuasaan yang digunakan untuk menakut-nakuti para hambanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asyura ayat 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah. Dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu karena kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa ayat 79. Sekianlah dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.